Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Benar, transparan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pom Dam Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pom Dam Jaya maupun Kapendam Jaya di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pom Dam Jaya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, silakan. Tadi kan katanya ada keterlibatan sipil ya, itu berapa orang dan perannya apa? Dan kalau boleh dijelaskan mungkin Pak kronologi awal kasus ini dari penculikannya hingga penemuan mayatnya gitu Pak. Baik, jadi saya sampaikan tadi bahwa ada sementara ini yang sudah ditemukan ada keterlibatan 1 orang warga sipil yang kemudian sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk tersangka dari sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya. Kalau kronologi saya rasa sudah ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum. Setelah lengkap akan diberkas kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar oleh nanti hakim. Pak, berdasar informasi dari pihak keluarga kan bahwa IM ini bukan kali pertama diculik, pernah kejadian sebelumnya juga diculik dan menebus sekitar 15 juta. Nah dari hasil pemeriksaan awal ini, apakah tersangka M ini sudah berapa kali gitu Pak melakukan dugaan penculikan dan pemerasan ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi melakukan kepada IM gitu Pak? Atau korban lain? Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu, nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Tadi kan disebutkan kalau misalnya ada penerapan pasal pidana umum dan pasal pidana militer ya Pak. Ini jelasan pasal kepada para tersangkanya itu apa aja Pak? Kalau pasal ini kan masih dalam proses Mbak ya. Sekali lagi ini kita belum bisa memutuskan pasalnya. Makanya
ada kehadiran dari Otmail ke sini untuk memberikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan? Yang pasti ini berawal dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan berkonsultasi dengan pihak dari Otmail demikian. Terkait dengan tujuan penganiayaan itu apa? Apakah benar tiga orang tersangka ini adalah diduga pengusaha obat yang melintas setoran atau bagaimana? Sekali lagi Mbak ya, ini saya ulangi lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya, ini masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam, tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang beredar di media. Kita masih akan terus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di lapangan. Begitu. Pak, ini kan pasalnya belum diterapkan, yang tadi sudah ada tersangka. Jadi ini dugaan pasalnya itu dugaan penculikan dan pemerasan, Pak? Atau Diawali dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban. Nanti apakah ini berencana atau tidak nanti akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan Otmail begitu. Pak, tiga tersangka itu dari mana bisa pendapat? Satu itu pas pampres, satu lagi dari Kodam Iskandar Muda, dan satu lagi dari tipografi ya. Nah itu kenal dari mana mereka? Baik, untuk detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh Danpom Jaya. Silakan Mas. Mohon izin Kadis, saya menjawab pertanyaan satu wartawan. Mereka ini semua satu angkatan yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan terencana untuk penculikan dan pemerasannya ya. Itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Demikian. Dia tidak saling kenal, tapi tahu kan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegal itu yang seperti apa gitu jenisnya? Nah, ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Sejauh ini sudah berapa saksi diperiksa, kemudian dari mana saja? Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas, atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Nah, karena ketakutannya akhirnya korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Pak, untuk korban yang satu ini yang fotonya sempat viral itu Pak, yang pundaknya banyak. Itu bukan, itu hoax itu. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral izin konfirmasi ya, yang pundaknya dicuci itu Bukan, korban ya? bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban.
Bisa. Ini korban, ulangi, tersangka atas nama Praka J. Praka J. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini Praka HS. Ini Praka RM. Ya. Ini proses pemeriksaannya. Praka J ini. Baik, saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung dan nanti apabila ada update nanti akan kami sampaikan, dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber supaya nanti proses tidak membias. Dan Pak Amin dikit Pak, Thomas dari Kembaran mau tanya Pak, sini kan yang udah jelas meninggal kan itu adalah si Imam ya Pak. Nah dari hasil visum sementara itu kan tadi Bapak bilang kan dari video viralnya itu ternyata itu hoax ya Pak. Nah berarti itu para korban ini diapain gitu sama para pelaku ini gitu. Terus hasil visumnya itu seperti apa gitu Pak? Boleh dijelaskan? Jadi perlu saya sampaikan. Izin Pak, speakernya Pak. Ya, halo. Jadi perlu saya sampaikan bahwa hasil visum maupun otopsi sampai dengan saat ini masih belum keluar, sehingga kita masih menunggu, dan saya menghimbau teman-teman media untuk tidak terpengaruh oleh mungkin video-video viral ataupun gambar-gambar yang tersebar melalui media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya dalam konteks ini nanti update-nya baik itu hasil otopsi maupun pasal-pasal yang akan dikenakan nanti akan kita sampaikan setelah proses penyidikan, kemudian hasil visum dan otopsi keluar, mungkin akan ditemukan lagi alat bukti maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang mendukung, yang untuk melengkapi ini nanti akan kita sampaikan. Sementara keterangan awal yang bisa kami sampaikan itu tadi sudah kita sampaikan. Dan sampai dengan saat ini Pomdam Jaya di bawah supervisi Puspomat yang sudah menurunkan tim juga dengan konsultasi dari Otmil Jakarta ini terus melakukan proses lanjutan dan memastikan bahwa proses ini akan diusut secara tuntas, termasuk apabila nanti mungkin ada tersangka baru dan sebagainya nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini, dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas, dan kami jamin sebagaimana penekanan atau penegasan Panglima TNI berkali-kali bahwa tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Bahkan sekali lagi mungkin bisa lebih berat karena dua pasal pidana umum maupun pasal pidana militer akan kita terapkan. Sudah ya, saya rasa sudah cukup. Nanti berikutnya akan kita sampaikan dan tolong hubungi saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pemirsa, baru saja kita ikuti konferensi pers dari Pomdam Jaya terkait pemuda Aceh yang dianiaya hingga tewas oleh 3 oknum TNI, dan salah satunya diketahui adalah diduga pas pampres yang bernama Imam Mashkur yang ditemukan meninggal dunia di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat. Tadi ditegaskan di konferensi pers Pomdam Jaya, pemirsa, bahwa ini adalah peristiwa penculikan kemudian pemerasan yang berujung pada penganiayaan sehingga membuat korban ini tewas meninggal dunia. Kasus ini saat ini tengah ditangani oleh Pomdam Jaya, namun ada satu keterlibatan warga sipil yang saat ini sedang ditangani juga oleh Polda Metro Jaya, pemirsa. Dan tadi ditegaskan pula bahwa tidak ada impunitas dari prajurit TNI yang terlibat kasus hukum. Tadi juga ada 3 tersangka yang sudah ditegaskan oleh Pomdam Jaya, yaitu Praka J, Praka RM, dan juga Praka HS.
Kita akan menunggu bagaimana hasil kelanjutan kasus ini karena sampai saat ini hasil otopsi dan visum belum keluar. Dan demikian pemirsa, Breaking News Metro TV.